Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan kafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak semua dimanapun berada, khususnya terima kasih kepada Bang Dame, Ustadz Pardamean Harahap yang sudah hadir di sini. Bang, terima kasih sudah hadir di sini untuk memberikan hari ini kita akan mendapatkan pencerahan lagi dari Bang Dame gitu. Dan malam ini Bang, boleh di-unmute Bang? Malam ini kita akan membahas kontemplasi ya Bang ya, kontemplasi Lailatul Qadar. Bang Dame boleh di... Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan agak-agak ini, sekarang udah bagus Bang. Suara saya, teman-teman suara saya udah terdengar bagus nggak? Barusan saya agak ngedengar saya rada freeze gitu nggak ya? Oke. Terima kasih. Baik Bang, malam ini kita akan Abang akan menyampaikan kontemplasi Lailatul Qadar ya, Bang. Ya. Bertepatan dengan bulan Ramadan ini dan tidak berpanjang lebar. Mari ibu-ibu, bapak-bapak kita simak saja yang akan disampaikan oleh Bang Dame. Untuk itu kita tepuk tangan dulu untuk Bang Dame karena Bang Dame ini kita nantikan sekali dan kita betul-betul bahagia untuk mendapatkan kajian malam ini Bang, karena Lailatul Qadar itu saya rasa semua sedang menunggu malam Lailatul Qadar itu. Mangga Bang, silahkan untuk menyampaikan kontemplasi Lailatul Qadar. Silahkan. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bu Judis, semuanya sahabat-sahabat Kamana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma basalli ala hajjal nabil karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu, sahabat-sahabat, bapak-bapak juga, milenial juga barangkali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita diberkati bisa silaturahim dan juga yang lebih utama lagi bisa belajar bersama. Nah ini bisa dikatakan juga Qiyamul Lail ini ya, Qiyamul Lail. Jadi menghidupkan malam semasa bulan suci Ramadan. Semoga sahabat-sahabat yang hadir di sini dapat kesempatan untuk mengalami ketersingkapan rohani, ketersingkapan intelektual dan juga hikmah-hikmah. Salawat dan salam kita haturkan kepada guru kehidupan Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, bulan suci Ramadan itu bulan yang sangat spesial, bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya itu banyak sekali berkah, gitu. Banyak sekali berkah. Dan bila mereka dapat menyaksikan berkah itu luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu jadi ibadah gitu. Tidurnya orang puasa ibadah gitu. Cuman jangan salah paham Bu Judis. Di kantor-kantor siang-siang tidur gitu, habis zuhur gitu. Jadi nggak produktif ya Bang ya puasa iya, itu. Gitu. Jadi gagal paham gitu. Iya. Nah, terus makannya ibadah, coba berbuka puasa gitu. Kenikmatan orang berpuasa saat berbuka bertemu Tuhan gitu. Jadi waktu neguk teh manis gitu ya, ataupun air mineral gitu, itu bertemu Tuhan gitu. Karena 12 jam gak minum haus, tahu-tahu dapat gitu. Hausnya terjawab ya Pak Ade ya. Nah, jadi segala aktivitas kita di bulan suci Ramadan itu jadi ibadah, coba. Itulah pemberitahuan dari Rasulullah gitu. Bahkan ada lagi tambahan lagi, dilipat gandakan gitu.
sholatnya dilipat gandakan. Nah, kalimat seperti ini sebetulnya sudah sering didengar dari kecil gitu. Kita sudah sering dengar. Tapi apakah aku merasakannya gitu? Apakah aku mengalaminya begitu gitu? Ya, bahkan saya tambahkan versi saya nih. Tadi kan Bu Judis bilang Lailatul Qadar yang dimaknai oleh saya gitu. Saya mau bagi gitu. Bahkan apapun yang hadir di pikiran kita, kalau kita bisa memaknainya, itu bisa jadi satu kenikmatan gitu. Apa yang kita rasakan, apapun itu. Nah, bagaimana kita sampai ke situ? Makanya kita masih bersiap, mempersiapkan diri. Gitu teman-teman. Jadi Tuhan sih hadir, aku datang nih kata Tuhan. Di beberapa pertemuan itu saya selalu bilang, Syahrul Ramadan itu adalah kehadiran nama Allah yang agung, seolah-olah kalau bahasa saya, bahasa mudah dimengertinya nih, aku datang nih, kamu mau nanya apa nih sama aku, gitu, kata Allah. Ya kan kita kan sering nanya, Tuhan kok nggak dijawab-jawab nih pertanyaan saya, doa saya kok masalah saya kok berat amat, kok nggak ada jawaban gitu. Ya di surat Al-Baqarah kan Allah berfirman surat 2186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ija sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i dan seterusnya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat. Ini qarib. Ani qarib. Sesungguhnya aku dekat gitu. Aku akan mengabulkan permohonan mereka yang berdoa kepadaku. Nah, itu kan luar biasa sebenarnya. Jadi malam ini kalau teman-teman dapat kontemplasi ataupun awareness ini bagus banget. Saya mau nanya apa ya sama Tuhan gitu lah kira-kira. Pak Yudi ya, saya nanya apa ya gitu. Saya mau dijawab apa ya gitu ya kan. Saya sering bilang Bu Judis, pertanyaan kita yang esensial itu bukan lewat mulut. Tapi derita yang kita alami. Derita ya Bang ya? Derita yang kita alami itu kan nyesek tuh. Meskipun kita nggak ungkapkan secara verbal. Gini banget sih hidup. Aduh kok gini banget sih hidup gitu. Jadi implicitly bersama derita itu sebenarnya ada pertanyaan. Syukur-syukur tidak harus menderita. Kita bisa mengerti apa yang kita tahu dari Tuhan. Jadi kalau kita tahu apa yang mau kita ketahui, apa yang mau kita ajukan, apa yang mau kita, nanti kan metodenya kan ikro self inquiry, nah nanti self inquiry atau ikro gitu, puasa mempersiapkan diri, qiyamul kayak malam ini kita sebetulnya bincang-bincang untuk menyiapkan diri menerima berkah. Gitu. Jadi apa nih yang mau ditanyakan nih sahabat-sahabat di sini? Saya mau anak saya nikah gitu misalnya. Atau jodohnya mana? Tanya yang dahsyat gitu. Tanya gitu. Makanya pertanyaan kita juga menunjukkan makom kita juga, makom spiritual. Kalau kita ngobrol-ngobrol lagi ngopi nanti Pak Ade ya, bisa juga tuh. Kalau Bang Nami nanya apa sama Tuhan? Nah, rahasia tuh. Saya nanya apa sih? Saya pengen nanya nih Bang. Oh, apa tuh? Bang, kalau sebetulnya kan kayak gini ya, di surat Al-Baqarah 183 itu agar orang-orang bertakwa kita disuruh puasa tuh ya Bang ya. Jadi kan sebetulnya Al-Quran, agama itu sendiri, syariat itu sendiri, itu kan sebetulnya jembatan atau tangga untuk kita menuju pertemuan dengannya ya Bang ya, kayak gitu ya. Jadi kan agama tuh bukan final destination ya Bang. Dan Ramadan ini kan sebetulnya Ramadan ini adalah sarana untuk kita mempertajam tuh pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu loh Bang. Kemarin kan beredar tuh Bang, experience seseorang yang betul-betul dia ingin bertemu dengan Tuhan, kemudian dia berpuasa dan pokoknya memberikan dirinya itu, menyerahkan dirinya itu apapun yang
dilakukan oleh dia hanya ingin berjumpa dengan Tuhannya gitu. Sampai dia tidak makan, dia berpuasa gitu. Dalam suffering dia yang paling dalam ketika dia berpuasa, justru dia bertemu dengan Tuhan. Nah, apakah pertemuan kita dengan Tuhan itu ya Bang ya, quote and quote pertemuannya, karena pertemuan itu bukan pertemuan fisik kan ya Bang. Nah itu tuh memang harus selalu harus melalui suffering gitu Bang, harus melalui derita yang tadi Bang Damai sampaikan. Gini Bu Judis ya, saya awali dulu dengan pengertian yang clear tentang bertemu. Sekarang ini nih kita ada 76 orang nih di Zoom. Yeah. Apakah ini ketemu? Iya dan ketemu. tidak. Oke, ya, iya dan tidak. Ya, iyanya adalah setidaknya dia ketemu lewat perantara Zoom online. Tetapi esensi pertemuan itu apakah menyimak apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan pembicara. Mungkin sambil makan bakso atau mungkin sambil makan apa gitu kan. Jadi suami istri di kamar berdua. Ketemu nggak mereka? Ya of course kita bilang ketemu. Tapi nyambung nggak mereka? Seorang ibu ketemu anaknya, ngobrol. Bahkan di mobil berdua, mamanya nyetir, anaknya sebelahnya. Ketemu nggak mereka? Mereka bersama. Tapi belum tentu ketemu. Karena itulah di sini kita mulai pahami pertemuannya itu di tingkatan apa. Dihubungkan oleh apa. Nah nanti kita akan sampai pada satu titik kesaksian. Sebenarnya apapun diliputi oleh Tuhan. Tapi kita ketemu atau tidak, nah disinilah pentingnya mempersiapkan diri di berbagai level kesadaran kalau bicara di gereja. Jadi ini ketemu nih, kalau orang yang jatuh cinta, fisiknya jauh secara ruang, tapi hatinya ketemu. Sedih yang dirasakan kekasihnya dia rasakan. Kok aku keingat kamu ya, kamu lagi sakit ya, kok kamu tahu? Iya sakitmu adalah sakitku. Tapi yang sana bilang duitmu adalah duitku gitu. Saya gitu. Nah maksudnya, jadi justru disinilah dapat pengertian yang harus clear. Oke ya, saya paparin lagi ya sedikit biar ada aspek intelektualnya juga, gitu ya teman-temannya. Nah di sini kan tadi saya bilang ada pertanyaannya, ada pertanyaan nih. Ini saya bolak-balik aja di gambar. Ini sering saya sampaikan di mungkin Bu Judis juga udah tahu ya. Jadi keberadaan kita itu kan ada jasmaninya, ada jiwa kita, saya sebut ego ya. Karena ini nggak bisa diabaikan, nggak bisa disepelekan ini. Interaksi kita dengan orang-orang itu ya berdasarkan ego. Ada akal nih, akal yang bisa kita menalar gitu ya, secara objektif clear. Ada hati nih, sengaja nih di puncaknya ini bertemu dengan spirit nih. Di kolbu inilah kita bertemu dengan roh. Roh itu asalnya dari apa? Napas Allah gitu. Gitu ya. Nah, ini penting dipahami supaya kita bisa ketahui bagaimana peranan puasa. Secara tampak lahir, puasa itu ada aspek jasmani, ya enggak? Kita enggak makan, tidak minum, tidak mengikuti keinginan syahwat kita. Nah, disinilah kita mengalami satu pengenalan terhadap irama tubuh kita. Alert, aware terhadap tubuh kita. Kebutuhan kita, kapan kita kenyang, kapan berlebihan, kapan kita sakit, kapan kita pegal-pegal. Nah, perasaan kesadaran kita terhadap tubuh kita ini membuat kita jadi seimbang. Nah, bila tubuh ini sudah tidak mengganggu kita, kita mulai masuk lagi kepada puasa di level yang lebih halus, puasa batin. Nah, puasa batin ini kita di situ menyadari ada marah, ada kesal, ada dendam, ada benci, ada takut, khawatir. Di batin kita kan. Nah disinilah kita mulai tahan ketarikan-tarikan nafsu ini rendah. Lalu observasi. Nah di sini puasa mulai lebih halus. Nah ini persiapannya Bu Judis. Nah di sini kita juga berpuasa. Akal kita ini kan suka terlalu berpikir gitu ya. Pada titik tertentu. Iya.
Ada yang tidak bisa dijawab akal dalam kehidupan ini. Kan misalnya kita ada masalah. Cukup kok dijawab akal, kelar kan? Tapi ada dalam situasi hidup kita itu tidak bisa dijawab akal nih teman-teman. Maka kita juga harus belajar untuk mengamati pola pikir kita. Sampai pada satu titik kita berserah pada Tuhan. Nah disinilah kita dapat kondisi batin yang waspada. Ini namanya muttaqin. Kondisi batin yang muttaqin ini suka disebut hening. Ini juga suka disebut kondisi batin yang sudah malam. Sudah lail, Mbak. Nah proses dari puasa jasmani, nafsu rendah, akal, sampai nanti menuju kolbu. Ini namanya tatakun ya. Tatakun. Nah, begitu kita sampai di kolbu ini kita akan menemukan kondisi batin yang siap menerima karunia Allah. Nah, ini yang disebut nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Alif Lam Mim. Saat itulah kita mengalami kemenangan, gitu kira-kira. Ya, jadi saya selalu sampaikan ini biar teman-teman kita semua paham bahwa di level jasmani pun kita sudah dapat berkah. Kita bisa seimbang, kita bisa sehat. Di level batin, jiwa nih ego, kita bisa mengelola emosi kita, mengelola marah kita, mengelola sedih kita. Di level akal kita bisa menggunakan akal secara maksimum. Nah di level kolbu inilah batin itu sudah hening, nggak ada aktivitas, nah siaplah menerima nuzulul Quran, Lailatul Qadar, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam konteks ini ya, teman-teman, saya teruskan dikit dulu. Nah, ini tadi saya coba coret-coret nih ya. Ya kan? Jadi, lail itu malam, siang itu hari ya. Siang itu yaumil ya hari. Kenapa Lailatul Qadar itu malam gitu ya? Mengapa Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam kok bukan pada siang gitu ya? Jadi kan kalau kita lihat surat apa Lailatul Qadar itu kan inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Apa yang diturunkan? Secara umum kita kenal Al-Quran. Al-Quran itu apa? Bukan bukunya. Al-Quran itu adalah hadirnya Tuhan menjawab pertanyaan kita. Gitu Pak Yudi. Hadirnya Allah menjawab pertanyaan kita. Nah, secara simbolis malam melambangkan kepunahan. Jadi kita nothing di hadapan Tuhan. Kita nggak siapa-siapa, kosong. Tidak ada non-manifestasi dalam dirinya sendiri. Jadi nggak ada penciptaan, kosong. Dan karena itulah batin siap menerima pesannya. Gitu. Lail juga malam itu simbol hening, pasif, aktivitas hilang. Nah disinilah manusia mulai bergerak dari keadaan lahir ke batiniah yang tadi ya, yang diterangkan puasa itu. Jadi fokus perhatiannya itu mulai ke dalam. Itulah arti penting lail di sini. Sebagai bejana yang dikosongkan dari eksternalisasi dan siap menerima turunnya pesannya gitu. Jadi Bu Judis kami bilang kosongkan dulu ini, kosongkan dulu gitu ya. Nah Al-Qadar sendiri itu bisa bermakna kekuasaan, power, kutroh gitu kan. Juga bermakna ukuran. Yaitu Tuhan mengungkapkan segala sesuatu menurut ukuran takarannya gitu. Oh makanya ini pas sekian, mikirnya pas sekian, emosinya pas sekian gitu loh. Jadi nyari yang pas, sebetulnya ilmu rahasia hidup itu kan pas Bu. Pas mau umroh ada duit ya nggak Bu Judis? Iya. Pas mau ke Eropa, mau ke Perancis ada gitu. Pas mau ngawinin anak ada duitnya. Nah ilmu pas ini itu salah satu bentuk kebijaksanaan yang luar biasa gitu. Ya, terusin dikit lagi ya. Jadi Lailatul Qadar dengan demikian adalah hadirnya kekuatan Tuhan, power Tuhan kepada si hamba itu sekaligus tersingkapnya wahyu. Segala ciptaan adalah wahyu. Nah ini juga segala ciptaan itu wahyu. Nanti kita bahas ya. Atas dasar norma dan hukum yang tidak sembarangan tetapi sesuai dengan ukurannya. Maka seluruh alam semesta ini menjadi kehadirannya. Misalnya nih Pak Adik nih,
Misalnya lagi lapar gitu, lagi butuh apa gitu. Tiba-tiba ada yang ngasih. Atau Pak Ade, ini sahabat saya Pak Ade, ini Adi Sukar ini. Pak Ade ya, saya tampilin mukanya biar kelihatan. Tuh, jadi Pak Ade misalnya punya pertanyaan gitu kan. Tahu ada seorang guru datang. Itu siapa sih yang datang? Itu loh, sadar. Tuhan datang nih ngejawab gitu kira-kira. Lagi di padang pasir nih kita haus gitu kan. Bawa duit sih sekoper gitu kan. Wah, ada tiba-tiba ada yang ngasih air satu botol gitu. Siapa yang ngasih itu? Nah, itu kira-kira kesaksian bahwa itu adalah Tuhan hadir. Hadirnya Tuhan. Namanya kekuasaan, ketersingkapan, kasih sayang. Cinta itu kekuatan nggak? The power Kekuatan. of love, kekuatan. Nah itu ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini sebenarnya berkaitan dengan kesadaran kita. Nah, Lailatul Qadar jatuh di bulan Ramadan, ya, bulan puasa, karena saat Salikin praktek pengosongan diri dari keduniawian agar lebih siap menyambut rahmat dari langit. Pesannya dan realitasnya itu ya Tuhan itu sendiri hadir gitu. Jadi kalau saya ditanya, Bang Dami nanya apa? Tuhan gimana sih caranya aku selalu bersamamu atau aku lebur denganmu? Ah udah itu deh segala-galanya deh itu. Terus Tuhan jawab lagi, emang kamu siap nggak ada? Ya mau apa lagi Tuhan, emang aku kan nggak ada gitu. Jadi kosong. Makanya begitu seorang wali itu kan dia sudah nggak punya identitas personality. Yang itu yang disebut tahallaki bi akhlakillah. Jadi saya juga sering sampaikan Lailatul Qadar itu apa? Hadirnya nama Allah. Ini perlu dikupas nggak sedikit tentang nama Allah di sini? Boleh, Bang. Boleh ya? Bang, biar lebih jelas lagi. Lebih jelas ya. Saya izin ya. Ini materi yang agak filosofis sedikit. Kalau hadirnya, Bang, kalau hadirnya Allah itu kan harusnya setiap saat. Nah, jadi Lailatul Qadar itu kita tadi sudah bahas secara umum, tapi bagi salikin itu pejalan spiritual, makna hakikat, esoteriknya. Lailatul Qadar setiap saat. Lailatul Qadar setiap saat. Jadi dia ya makanya kan saya selalu nyanyi What a Wonderful World gitu tuh. Itu juga Lailatul Qadar ya Bang ya? Iya, karena memang masak itu wonderful. Jadi apapun yang disentuh jadi emas gitu. Ya, ini kalau secara filosofis itu nanti kita akalnya jadi oh gitu ya, make sense gitu ya. Kita coba ulas sedikit tentang pentingnya memahami nama ya. Tadi kan dibilang Lailatul Qadar itu tersingkapnya nama Tuhan dalam kehidupan kita ya. Nah ini ayatnya kan sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nah di sini saya divine name. Al-Quran itu nama Tuhan teman-teman. Pada malam kemuliaan malam yang ditentukan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya. Nah, Nabi Muhammad dapat itu di gua. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan nama itu bukan huruf ya. Tetapi secara umum nama kita maknai dulu sebagai huruf kata atau huruf ya. N-A-M-A. Masih menyimak ya, Bu Judis ya? Masih Bang. Ya. Jadi gimana ya? Saya kasih tahu dulu analogi sebelum ke sini biar rada clear. Kan saya suka tunjukin gini Bu Judis. Ini apa? Orang bilang air kan? Iya. Sebetulnya tulisan kan? Ini kan huruf kan? Huruf kan? Iya. Nah, airnya yang di gelas itu kan?
Kalau saya ucapkan lapas namanya. Ini huruf namanya. Tapi ini kita pakai sebagai identitas untuk sebuah eksistensi yang cair gitu. Ya. Nah, jadi makna nama pertama adalah huruf ya. Huruf dalam bahasa. Terus nama juga dimaknai sebagai panggilan untuk suatu eksistensi tertentu. Seperti air kita pakai untuk memanggil benda cair, api untuk yang panas membakar batu yang keras, gunung yang tinggi, langit yang tanpa batas. Nah, ini pakai bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ketiga, nama sebagai identitas sosial. Jadi kalau kita ngumpul di mana-mana, kita panggil dia. Atau juga identitas sosial itu kita, oh dia itu pejabat, dia itu presiden. Itu kan panggilan kan. Nah, ini creating meaning kita ciptakan. Terus yang ketiga, nama dimaknai sebagai karakter yang dikenali dari seseorang berdasarkan pengalaman. Berdasarkan. Seperti Hasan. Hasan kan artinya baik. Damai. Misalnya saya dipanggil Damai, Bu Judis. Tapi benar nggak sih karakter saya damai? Gitu kira-kira. Maaf ya, kadang kita ganti panggil seorang si botak gitu kan. Karena memang dia botak. Si kurus karena dia kurus. Kribo karena di kribo. Nah, ini kita panggil, itu juga nama. Terus ini nomor 5 lebih dalam. Nama sebagai sifat khas dari suatu eksistensi. Sifat khasnya itu loh Bu yang disebut nama. Karakter khasnya, sifat khasnya. Contoh, kita menyebut, ada misalnya kita temukan kita lagi wudhu, kan mengalir tuh. Eksistensi cair, menyegarkan, mengalir. Itu kita panggil namanya air. Nah, karakter khas dari eksistensi itu namanya nama. Makanya di tingkatan itu, Bu, karakter khasnya itu bukan kita buat-buat, tapi ditemukan. Finding. Contoh lagi nih. Ini menarik, Son. Nabi Ibrahim dibakar api. Tahu kan ceritanya, Bu? Ya, yang dalam ceritanya sih tidak panas katanya ya. Iya, dia tidak terbakar, tidak gosong. Nah, orang menyimpulkan, oh apinya dingin. Nggak mungkin. Api tidak mungkin dingin. Jadi gimana maksudnya? Itu loh maksudnya. Gagal memaknai. Sifat api tetap panas membakar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar? Bukan apinya jadi dingin. Karena tingginya spiritualitasnya Ibrahim, nggak sampai dia terbakar gitu. Beda nggak? Beda dong? Beda-beda, ya. Jadi kalau orang sih terbakar ya Bang. Orang tetap merasakan panas. Di Banten itu orang nggak merasakan panas kalau dia jalan di bara api, Bu. Ada orang tuh. Nah, jadi gara-gara dalam kisah Al-Quran Nabi Ibrahim tidak terbakar api, jangan kita lantas simpulkan api itu jadi dingin, jangan. Karena sifat api sampai dipanggil si panas, si membakar, ia memang panas dan membakar. Nah, satu lagi nih, ini suka keliru. Makna ummi. Ummi artinya apa kalau yang diketahui banyak orang? Buta huruf kan? Buta huruf kan? Kan gitu. Nabi Muhammad disebut buta huruf. Nah, saya waktu itu belajar juga sama guru-guru saya. Ummi itu salah satu maknanya, ummi itu ibu. Kenapa Nabi Muhammad disebut ummi? Itu sebetulnya bukan buta huruf. Nabi Muhammad mendapatkan pengetahuan waktu di Gua Hiro. Atau mendapatkan pengetahuan. Bukan lewat membaca. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Coba kira-kira masuk akal nggak kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca? 9 tahun sudah dagang kok beliau. Nah, jadi makna ummi. Sama juga dengan makna ummi, makna api itu dibilang dingin. Bahkan kata-kata kafir pun gagal makna orang. Kafir diartikan beda apa? Non-muslim. Salah sebenarnya. Gitu ya. Jadi sudah dapat nih, ini bagian nomor 5 ini penting nih. Makna nama itu adalah penemuan kita terhadap sifat khasnya itu.
Bu, nah ini nih, seorang istri, dia sudah menemukan nama suaminya belum? Udah kenal Tergantung. belum dia karakter khasnya? Belum tentu kenal kan? Belum tentu. Iya, iya benar. Karakter khasnya itu, uniknya dia. Nah, jadi nama itu juga bisa disebut uniqueness. Uniqueness dari sesuatu itu. Makanya di level itu ada nama itu ada di Wahidiyah. Jadi ada Ahadiyah, ada Wahidiyah. Kalau kita sudah tahu, kita sebut mertua, karakter khasnya memang cerewet misalnya. Ya emang dia begitu, nggak usah terganggu, emang ibu begitu. Nah gitu kira-kira. Jadi nama itu adalah sifat khas, hakikat dari eksistensi itu. Yang membedakan dia dari yang lain. Api berbeda sama air. Gitu. Udara, batu. Coba banyak banget nggak yang perlu kita. Nah, Lailatul Qadar itu salah satu tersingkap kepada kita semua. Eksistensi khasnya macam-macam. Apapun yang kita tanya, nah nongol dia. Nongol dia. Coba, ikan aja jenisnya banyak banget. Burung aja. Burung hantu, burung pipit, burung elang, burung ini. Waduh banyak banget. Jadi orang yang sudah dapat Lailatul Qadar itu sudah tahu kuncinya itu. Dia lihat eksistensi, dia diam, dia connect kepada kolbunya, langsung dia tahu. Tanpa membaca Google. Gitu. Tanpa membaca YouTube. Itu kira-kira. Aduh, menjelaskannya ini. Jadi, itu maksudnya itu. Jadi nama itu kan, makanya Asmaul Husna kan. Ya. Perbuat Al-Fatihah dimulai dengan apa? Ada kata nama kan di situ. Iya. Rahman Rahim. Dengan nama. Nama itu sendiri adalah keberadaan. Nama. Kan kalau tradisi lain kita nyebrang dikit, namaste. Jadi nggak sembarangan. Untung kita belajar, kalau belajar filsafat atau tasawuf, membahas nama itu penting. Sudah dapat ya? Ya, Bang. Nah, di Lailatul Qadar ini nanti saya tanya nih, Bu Judis, Ramadan tahun ini kenal nama apa? Gitu kira-kira. Nama Tuhannya apa kira-kira. Oh, itu maksudnya ke situ, Bang. Iya. Tapi nama dengan sebuah pemaknaan ya, Bang ya. Bukan cuma pemaknaan, tersingkap. Iya, tersingkap. Karena saya pengalaman, saya tahu air itu cair bening, itu kan bukan karena di Google, bukan karena diterangkan. Pengalaman. Saya minum. Termasuk namanya iblis loh. Udah kenal belum gerak-gerik iblis? Oh, saya tahun ini dapat nuzulul Qur'annya Lailatul Qadar apa? Saya kenal banget iblis gue. Gitu kira-kira. Iya benar, Bang. Jadi saya udah tahu triknya dia nih. Dia biasanya kalau udah mulai nongol nih, wah ribet nih. Kalau sudah ada promo-promo gitu kan, diskon-diskon, itu setan gue nongol deh gitu kira-kira. Gara-gara puasa nih saya kenal banget tuh karakter si setan saya itu gitu. Tapi kadang-kadang nyalahinnya selnya kan, Bang. Nah itu berarti dia belum dapat nama kan, dia belum dapat nama, belum tersingkap pada dia. Jadi bisa begini juga nih di pengajian Kaman ini. Tahun ini kamu khatam nama yang mana? Nama itu bukan cuma 99 ya, bukan. Tak terbatas. Yang maha kuat itu penampilannya batu, besi, kan wazohir wal batin. Emang Tuhan itu kan zohir juga. Zohir batin, awal akhir. Wal awal wal akhir wal zohir wal batin. Itu apa maksudnya zohir? Menampak. Justru Bu Judis, hubungan kita lagi dalam, jadi dalam. Wah, saya kalau ketemu Bang Dani, saya melihat nama Tuhan yang ini, misal. Iya. Iya dong, Ar-Rahman misalnya. Al-Hadi yang memberi petunjuk. Al-Ali, Al-Ilm. Asy-Syakur, Asy-Syubur. Jadi kata mana nih? Oh, saya mengenal nama Tuhan tahun ini, La ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat panjang itu nama Tuhan.
Allah sendiri nama Tuhan. Hu itu nama Tuhan. Saya udah tahu kalau mau ikhlas tinggal gini aja. Katakan kul hu. Hu itu nama Tuhan. Jadi akhirnya apa? Setiap dia ada masalah seberat apapun Pak Ade, udah katakan itu kan dia Allah yang tunggal gitu kira-kira. Waduh, ngatamin al-ikhlas itu seumur hidup kayaknya itu. Betul, Pak. Jadi Al-Falaq itu nama Tuhan, An-Nas itu nama Tuhan. Nah, saya tulisin dikit dulu ya Bu ya. Ya silahkan. Jadi ini di level ini kita udah paham nama adalah sifat khas dari sesuatu ini. Dari mana kita dapat menemukan maknanya? Dari pengalaman. Ini bersifat universal dan hakiki. Api ya panas membakar bercahaya dari dulu sampai sekarang nggak akan berubah. Nah, nomor 7 ini nama adalah hakikat dan keberadaan eksistensi sendiri, bersifat universal abadi, ditemukan melalui pengalaman. Nama adalah Allah itu sendiri. Jadi orang yang sudah sampai pada kontemplasi nomor 6 ini, Bu Judis, dia nggak bisa lagi nggak melihat kehadiran Tuhan. Nggak bisa lagi. Udara itu kehadiran Tuhan. Napas itu kehadiran Tuhan. Nah, kalau kita sudah misalnya nama apa? Nama pengasih. Nama Al-Afu yang memaafkan. Al-Ghafur yang mengampuni kan? Udah kenal belum nama yang mengampuni gitu kan? Akhirnya nama juga akhirnya menjadi sebuah mantra wirid. Ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Itu jadi bisa menghadirkan realitas spiritual gitu nomor 7. Puncaknya nomor 6. Nah, ini sudah mulai kita cara memanggilnya kan? Terus nama akhirnya menjadi barzah. Perantara kita esensi ilahi dengan alam dan manusia ini. Nah, apa nama yang akrab denganmu? Nah, gitu. Apa nama yang sudah jadi ekspresimu? Apa nama yang kamu saksikan di bulan Ramadan ini? Ini pertanyaannya nanti, Bu, kalau kita kumpul arisan. Ya, kan? Ya, betul. Layak nggak disebut Lailatul Qadar ketika kita mengenal nama Tuhan itu dalam pengalaman? Iya dong. Itu yang dikatakan lebih dari 1000 bulan ya Bang. Iya, iya dong. Iya, betul. Nah, ini kan Asmaul Husnanya. Nah, makanya hadis Nabi, takhallaqi bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Ta'alluq itu, nah ini kalau dalam konteks kita sekarang setelah belajar ada 99-nya. 99 itu tanda petik infinite, tak terbatas. Ta'alluq itu kita kontemplasi, kayak tadi kan saya membantu mengkontemplasi itu. Lalu takhalluk kita manifestasikan dalam bentuk perbuatan. Kalau udah tahakkuk, seorang mukmin atau salikin adalah kehadiran nama-nama. Itu kira-kira. Nah, salah satu nama yang dahsyat itu yang saya favorit kalau saya ditanya Bu Judis. Nama favorit dari Bang Dami apa? Nama yang ya aku. Self inquiry itu mengajak ke nama sang aku kan? Sesungguhnya aku ini Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Di sini kan bukan la ilaha illallah kan? La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sang kesadaran itu, the divine name, ini disebut the divine name ya. Menyaksikan semua itu, sang kesadaran itu adalah nama Allah. Jadi yang melihat itu bukan mata, tetapi di balik mata itu teman. Itu siapa tuh? Sang penyaksi kan? Makanya syarat Islam itu asyhadu, aku bersaksi. Aku yang di balik mata itu yang sebetulnya bersaksi. Nah, sang aku itu manifest di dalam seluruh alam ini, Bu. Nih, kalau kita coba buat sisi sistematisnya gini, Bu. Nih, ini kan divine essence, absolute, infinite. Mana disebut nama Allah Ahad kan? Ahad itu tunggal. Wahidiyah itu yang disebut Asmaul Husna ini. Nah, menampil di alam Jabarut, di hukum-hukum semesta, Bu. Alam malakut imajinal yang
ya alam-alam ini, alam-alam malaikat, alam-alam ya imaginal world ya, kayangan atau ya termasuk jin, alam ruh sampai materi. Nah manusia ini Bu bisa menjelajah semua ini. Gitu coba. Nah jadi di setiap derajat alam ini itu ada nama Tuhan. Ada di diri kita yang imanen, wujudis, ada yang transenden yang kita sebut Allah, dia kan? Ya. Kita manggil dia. Nah kalau yang di diri kita itu kita sebut aku. Ini bukan aku person ya, bukan aku. Kan Ibu Judis itu kan bukan nama aslinya, itu kan panggilan. Identitas sosial. Nah, ketika kita mengenal sang aku itu, jadi muncul semua asmaul husna. Aku memaafkan, aku mengampuni, aku mengasihi. Kalau aku yang kesal siapa? Ya bukan aku yang sejati itu kan. Yeah. Kira-kira gitu dulu Bu. Mudah-mudahan udah ada bling-bling segala macam sehingga pertanyaannya udah clear nih. Kenapa kita masih belum bisa lewat move on dari satu drama? Karena kita belum menyaksikan, belum menemukan nama Tuhan yang hadir di situ nama apa. Pandemi kita nama Tuhan yang apa? Satu goib, benar nggak? Virus itu nggak kelihatan, itu goib lah. Ya udah sebut aja deh goib, nggak kelihatan. Kedua apa? Powerful juga. Virus itu powerful loh. Nggak kelihatan tapi menggerogoti ya, Bang. Dia juga mendaur ulang, destroyer. Jadi kalau mau disimpulkan gitu, tadi kan udah dikasih. Di bulan Ramadan itu nama apa yang hadir? Yang sudah aku katakan. Karena kalau kita sudah tersingkap, mengalami ketersingkapan terhadap nama Tuhan yang menampak ke kita bisa panggil nama itu kapanpun. Itu kan yang diajarin ke Adam kan. Kami ajarkan kepada Adam asmaul husna, asmakullah, semua nama-nama. Misalnya pohon, kita yang nyebut itu pohon, ya kan? Di depan rumah. Sebetulnya adalah itu nama Tuhan yang hidup. Ada kan? Ada kehidupan nggak di pohon? Ada kehidupan. Yang tumbuh, beauty, iya nggak? Mekar. Itu kan karena ada nama-nama Tuhan di situ. Memberikan kehidupan, oksigen ya Bang? Iya. Udara ini itu nama Tuhan. Saya ada satu masa yang saya bilang saya mati suri itu, waktu tahun 2006, saya menemukan nama Tuhan pada nafas. Dan sampai sekarang itu saya jadikan mantra saya, wirid saya, zikir saya. Dan ternyata sesuai dengan hadis qudsi. Aku ada dalam setiap tarikan nafasmu. Udah, itu dahsyat banget. Padahal clue-nya udah banyak ya Bang ya, yang disampaikan di Al-Quran itu ya Bang ya. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajahku. Itu juga sebetulnya udah clue ya Bang ya. Clue banget dan vulgar. Iya. Nah sekarang kan ketika dipaparin tadi makna nama sampai ada berapa tadi? Ada 7 ya? 7 nama. 7 tadi sih. Ada 8 ya? Oh 8 ya? Nah ini boleh dipoto tuh. Boleh. Nah kalau kita udah nyampe ke nomor 5 itu nanti ke nomor 6. Nah di nomor 6 inilah yang disebut Lailatul Qadar. Nama-nama Tuhan tersingkap dalam kehidupan kita. Oh, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar, Allah. Itu seluruh alam semesta ini adalah kehadiran nama Allah. Ismul Azam in many form. Dia menjadi wirid, menjadi zikir kata-kata itu. Dia menjadi perantara antara esensi ilahi, zat ilahi dengan diri kita. Jadi bisa dibilang juga Bu Judis, Lailatul Qadar itu adalah
tersingkapnya nama khas Tuhan kepada saya secara khas. Kalau kita jatuh cinta, kita manggil dia apa? Baby. Nah, kata-kata baby itu menggetarkan gitu. Oh sayang, itu juga sayang misalnya. Ada intonasinya itu. Makanya penyebutan nama kekasih itu ada intonasinya, Bu. Sayang. Nah, bisa juga kan. Masa sayang, datar gitu. Jadi ada intonasi gitu. Kalau sayang manggilnya lembut kan beda ya Bang sama ngomong kasar, ngomong agak keras. Kalau sayang ngomongnya keras itu sayang dimakan gitu Bang. Jangan dimakan, sayang dimakan, sayang memberi sayang, gitu. Sayang gitu. Sayang memberi. Berarti nama itu bukan panggilan kata-katanya tetapi makna yang hadir dalam batin kita dari kata-kata itu. Nah, pertanyaannya nih, kalau kita dalam konteks syariat Islam atau tasawuf, dari 99 nama itu, apa nama yang akrab denganku? Ada di luar itu loh. Hu juga saya suka sekali nama itu. Hu. I am, aku. Kan ada kami. Kan di Quran kan ada kami, ada dia, hu, ada aku. Aku itu menunjukkan kedekatan. Ada spesifik khasnya, Rahman, Rahim, Adil. Coba deh perhatian di Quran. Kan suka Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ada suka tuh di akhir ayat itu ada nama-nama Tuhan tuh yang suka jadi closingnya gitu. Jadi itu pertanyaannya nih ke diri kita self-inquiry dan juga sahabat-sahabat yang seperjalanan ya. Kamu tahun Ramadan kemarin kamu tersingkap nama apa gitu. Bagi-bagi dong gitu. Siapa tahu saya juga dapat jatah. Luar biasa ya Bang ya, ternyata dalam sekali Bang. Tapi kemarin saya mau sharing nih Bang, kemarin saya melihat ada satu burung elang yang dilepaskan kembali ke alam. Itu saya jadi ingat paparan Bang Dame sebelumnya gitu. Kita tuh kadang-kadang tidak tahu ya Bang ya, jangankan kita mengenal Allah atau mengenal nama Allah gitu, atau mengenal Asmaul Husna, karena kita sendiri kadang-kadang nggak mengenal diri kita itu siapa ya Bang ya gitu. Kadang-kadang kita merasa diri kita tuh kecil, tidak powerful, padahal kita tuh sangat powerful Bang. Kemarin yang saya kembali lagi saya melihat pelepasan burung elang itu, burung elang yang begitu gagah ya Bang ya, sayapnya sampai bisa mencapai 2 meter gitu. Dia merasa dia tuh karena terlalu banyak dikurung Bang, dia nggak bisa terbang. Padahal dia tuh sangat bisa terbang tinggi sekali burung elang itu kan gitu. Tapi saya melihat sendiri itu Bang, dia mau dilepaskan dari kurungan itu, dia udah melepaskan sayapnya, tapi nggak bisa terbang juga gitu. Dia masih ragu, dia lihat kiri, lihat kanan gitu. Terus aja Bang kayak gitu. Sampai akhirnya dia mungkin ngerasa, oh ya saya punya sayap, baru dia bisa terbang. Dan itu memakan waktu agak lama gitu, berapa menit itu dia seperti itu gitu Bang. Mungkin lebih dari 10 menit. Saya jadi mengingat paparan Bang Dame pada saat itu. Saya jadi ngelihat itu, apa itu Asmaul Husna saya Bang. Kemarin soalnya saya ngelihat burung elang itu sampai nangis Bang. Saya bilang, subhanallah begitu dibentangkan sayapnya, begitu indahnya, begitu cantiknya si burung elang itu, dan dia juga merasa akhirnya dia tuh cantik dan dia tuh mampu, dia tuh powerful dan dia tuh mempunyai kekuatan untuk bisa terbang gitu. Nah, saya tuh melihat apa kita juga manusia seperti itu ya Bang ya gitu. Kadang-kadang melimit dirinya gitu. Jadi burung elang itu yang hadir di hadapan Bu Judis ataupun kita, itu kan sebuah fenomena. Fenomena itu mulai kita sadari sebagai ayat-ayat Allah. Lalu dari ayat itu kita nangkap pesan kan buat diri kita. Itulah pentingnya self-inquiry. Apa relevansinya ketika saya menyaksikan fenomena yang menakjubkan itu pada diriku? Begitu kita
mengalami keterbukaan terhadap ketersingkapan terhadap fenomena itu di diri kita, disitulah kita sadar di situ ada wajah Tuhan. Ternyata wajah Tuhan itu adalah manifestasi dari namanya. Ternyata dari namanya itu adalah Dia itu sendiri. Iya. Jadi alam semesta ini dihadirkan pada kita agar kita bisa bercermin, menonton ilmunya Tuhan. Iya. Seluruh alam ini adalah ilmunya Tuhan. Makanya alam jadi ilm. Alam jadi ilm. Satu akar kata. Alam. Jadi mendapatkan pengetahuan, mengerti, mengilman pengetahuan. Itu melalui alam. Kita jadi ngerti, namanya alim. Orang alim. Nah, ini udah mulai jalan makrifat tuh. The way of knowledge. The way of love itu kita rasa pengetahuan itu. Kalau the way of knowledge terurai dengan jelas. Makanya sahru Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di masa kamu menahan, tadi kan ada nafsu, keinginan makan, fisik, ego, ke akal, sampai ke kolbu. Di masa kamu proses Ramadan itu, menahan itu, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nama Tuhan, Al-Quran itu nama Tuhan. Sebagai petunjuk Al-Hadi, Hudan. Dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk. Dan Furqan. Furqan juga salah satu nama Tuhan. Discernment, kemampuan untuk memilah-milah dengan jelas, clear. Sampai dia jadi nama surat, Al-Furqan. Nah, kalau sudah mulai mencicipi Lailatul Qadar, Nuzulul Quran, yang sekarang vulgarnya, jadi setelah diskusi sama Bang Dami, apa sih Lailatul Qadar? Tersingkapnya nama Tuhan kepadaku lewat pengalaman. Sehingga aku juga paham. Sehingga nama itu setiap aku sebut, itu hadir dia. Kayak Harry Potter ya. Kalau sekolah sihir itu kan dikasih mantra kan. Iya. Begitu dibacain mantra Pak Yodi hadir tuh gitu. Kira-kira di situ. Nah sebenarnya kita setiap hari udah banyak mantra, banyak wirid. Tapi belum powerful. Karena belum tersingkap buat kita nama Tuhan yang hadir dalam kata-kata suci itu. La haula wala quwata itu juga nama Tuhan. Innalillahi. Misalnya mobil kita, dompet kita hilang. Apa wirid yang kita pakai supaya kita tiba-tiba nggak terganggu dengan itu? Innalillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya itu milik Allah, kembali pada Allah gitu. Detachment kan? Innalillahi itu bisa dipakai dalam banyak situasi. Terus kalau ada kesulitan Pak Ade, apa jurusnya? Inna ma'al usri yusru fa inna ma'al usri yusru. Bersama kesulitan itu ada jalan keluar, kita ada kemudahan. Itu kan membantu kita jadi nggak ribet gitu. Nggak lama-lama kita ribetnya itu. Oke, ada pertanyaan? Udah dapat ya Bu Juris, perlu diresapin ya. Sangat dalam sekali Bang. Tadi aja jangankan kayak gitu, tadi waktu Abang takbir aja sudah menjadi beda takbirnya itu. Itu betul-betul merasakan, tapi alhamdulillah Bang, selama Ramadan ini kita banyak mendapatkan pencerahan baru bahwa pemaknaan kita akan Lailatul Qadar itu tidak seperti dulu lagi, tapi yang dulu pun itu bukan salah ya Bang, karena memang itu kita melalui dulu tahap-tahap itu gitu. Tapi sekarang masa kita harus stay di situ terus Bang, harus stay di yang memaknai Lailatul Qadar tuh menunggu di hari-hari ganjil, di 10 hari terakhir gitu kan. Sayang banget karena dari awal juga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar kan Bang ya. Gitu. Jadi itu yang saya betul-betul bersyukur mendapatkan pencerahan ini di bulan Ramadan ini. Banyak sekali yang kami dapatkan gitu, yang betul-betul membuka kesadaran kita dan mengembalikan selalu pada kesadaran kita, tuh Bang. Baik Bang, mungkin karena ini waktu kita kembali pada teman-teman di sini aja ya Bang ya. Mungkin sudah banyak yang ingin bertanya.
Ini di sini saya akan memfasilitasi yang raise hand dulu ya. Di sini ada Ibu Hanawati. Ibu Hanawati, silahkan bisa di-unmute. Ibu Hanawati bisa dengar suara saya? Ibu Hanawati? Kepencet atau kali. kepencet? Ini. Oke, baik kalau gitu. Teman-teman semua bila ada yang mau bertanya sama Bang Damai, karena ini memang dalam sekali kajiannya, jadi mungkin masih atau memang semuanya sudah paham Bang, karena kan Bang Damai di sini sudah berulang kali mengajarkan untuk self inquiry. Mungkin kuncinya itu dari self inquiry itu begitu Abang terangkan ini semua kayaknya udah langsung nancep kayak gitu loh Bang. Karena saya juga merasakan setiap kali saya sekarang ada apa-apa, itu benar-benar Bang, self inquiry itu sangat membantu sekali, sangat membantu untuk pemulihan diri kita gitu. Karena begitu Bang Dami mengajarkan saya khususnya lagi itu, bahwa tanyakan pada diri kita yang mana gitu. Siapa yang tersinggung? Ketika kita tersinggung sekarang udah nggak jadi sebuah makna yang besar lagi ketersinggungan itu gitu. Begitu juga ketika kita melihat hal-hal fenomena alam yang kemarin saya lihat, loh kok jadi lebih sensitif ya Bang ya gitu kita melihatnya gitu. Itu luar biasa sekali, itu yang memang betul-betul saya berterima kasih sekali, saya bersyukur sekali saya bisa merasakan hal itu gitu. Karena selama ini yang kita lihat itu kasih sayang Allah tuh hanya tulisan Bang, Rahman Rahim, dan hanya ucapan, hanya mantra gitu. Saya rasa teman-teman juga di sini sepakat untuk memaknainya seperti itu. Tapi silahkan untuk menunjukkan rasa memang sudah tidak ada lagi yang dipertanyakan atau ada yang mau mengapresiasi untuk Bang Dame, silahkan. Nah, tapi ini ada yang bertanya, belum ada yang bertanya, tapi ya Bang di ini juga kelihatannya semuanya sudah paham. Oh ini ada Bang satu dari Ibu Rahmi Fitria. Assalamualaikum. Oh Bu Rahmi sudah hadir. Bu Rahmi Fitria, silakan. Ya. Assalamualaikum silakan. Bang Dame. Ya. Ya, saya izin bertanya. Tadi Bang Dame menjelaskan soal nama tentang api secara spesifik, surat penjelasan kisah Nabi Ibrahim yang tidak terbakar. Tetapi memang yang kita kenal memang adalah api itu menjadi dingin gitu, karena memang terjemahan di Al-Qur'annya seperti itu kan, Allah berfirman agar api menjadi dingin. Nah, tapi pertanyaan saya juga memang ketika kita memaknai atau berusaha mempelajari Al-Qur'an, kadang-kadang kan bahasa terjemahan itu tidak mewakili persis seperti bahasa aslinya gitu. Nah, apakah memang ada pemaknaan lain gitu dalam surat ayat tersebut tentang kata dinginnya itu sendiri? Terima kasih. Oke. Misalnya sebelum ke situ ya, Mbak Rahma ya, Mbak Rahmi ya. Bu Rahmi. Kalau misalnya kita maknai Al-Baqarah gitu. Ya kan? Al-Baqarah kan terjemahnya sapi betina kan? Kira-kira dari sekian banyak ayat yang bicara sapi itu kan zaman Kisah Musa. Itu ngomongin sapi beneran? Ya enggak? Dan itu turunnya ke Nabi Muhammad kan ayat itu. Oh iya. Dan sampai sekarang setahu saya sih kalau saya ke Arab nggak ada sapi di sana, adanya unta gitu. Oke. Benar nggak ya? Nah, jadi inilah memang makanya ada namanya ada tadabur Al-Quran, ada juga hermeneutik namanya. Hermeneutik itu kita menyeberang dari kata yang ditampilkan. Saya baca di sini memang lateralnya di sini kan surat Al-Anbiya kan itu. Kami Allah berfirman di situ sebenarnya kami juga kan. Kata kami itu maksudnya apa juga gitu Mbak? Kami. Lebih menarik yang ini. Jadi
sesuai kebutuhan saja. Kalau untuk berjualan masih aman kok, warna makanan itu masih food grade. Ada. Nah, kata kami, ya Bu. Lanjutkan Bisa saja, Bang. dibeli Di unmute aja tuh Mbak. Ya, jadi itu contoh Mbak Rahmi udah mulai dapat ya. Jadi maksudnya itu, wahai api jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Bahkan kalau dalam makna simbolik juga Mbak Rahmi ya, itu api di situ tuh kalau para sufi kan melebar ke ini juga, api itu api cinta gitu. Api tauhid. Jadi kalau disebut kata api itu jangan serta-merta diartikan api fisik ya. Nabi Musa bertemu Tuhan. Disebut ketemu api, benar nggak? Di Bukit Tursina kan. Apa itu blok-blok ketemu api gitu. Nah, karena itulah teman-teman, kita perlu puasa. Perlu menahan nafsu kita. Nggak ada tendensi maknanya harus begini. Terus kita maksa pakai logika, kita pakai. Tadi kan ada puasa jasmani, puasa jiwa, nafsu, puasa akal, sampai kita nyampe di kolbu. Nah, kita tahu itu bukan lagi melalui penalaran, Mbak. Tapi terbuka maknanya. Oh, ini maksudnya. Banyak orang masih menganggap ketika disebut makom Ibrahim, Pak Ade, itu dipikir kuburan. Ada yang lebih innya lagi, mudahnya, oh Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah itu kakinya di situ gitu. Kan gitu. Iya, betul. Dulu ada pemaknaan seperti itu. Ya kan? Oke lah itu benar. Poinnya apa kalau kita tahu itu jejak kakinya Nabi Ibrahim? Apa poinnya buat kita yang miliaran manusia, jutaan manusia berbondong-bondong di sana berdoa di makom Ibrahim? Maksudnya apa? Karena itu kita harus pahami bahasa-bahasa simbolik. Ya kalau para sufi jelas makom itu bukan kuburan, bukan juga pijakan kaki, tapi kedudukan spiritual Ibrahim. Nah, apa itu kedudukan spiritual? Saking cintanya pada Allah, apapun dilakukan. Gitu. Nabi Ibrahim itu deritanya banyak nggak? Banyak kan? Menikah sama Siti Sarah, belum punya anak, baru usia 80 punya anak. Terus Siti Hajar punya anak Siti Sarah nyuruh, kalian pergi ke Mekah, ke sana gitu, kayak diusir gitu. Itu kan terus begitu sudah di sana Nabi Ibrahim di Mekah ditinggalkan perintah Allah. Itu kalau bukan karena kedudukan Nabi Ibrahim cintanya amat sangat pada Allah, nggak berani, nggak kuat kita itu. Makanya untuk mengenang sosok manusia yang luar biasa itu, biar kita terinspirasi, ditaruhlah di sana simbolnya. Ini dia kedudukan Ibrahim, pecinta Allah, gitu kira-kira. Jadi itu kembali lagi. Jadi sedikit lagi, pada waktu kita dimaki-maki, dimarahin, kita menderita. Tapi I still love you. Nah itu Ibrahim begitu. Kan panas tuh Mbak. Tapi panasnya derita itu nggak sampai menggosongkan batinnya Ibrahim. Jadi cemburu itu panas nggak? Sangat panas, Mbak. Tapi nggak sampai gosong. Malah lama-lama cemburu itu bikin adem gitu kira-kira. Jadi Bang, kalau perjumpaan dengan Allah itu harus melalui penderitaan. Sakit itu kan berbeda dengan menderita ya Bang ya. Kalau sakit itu kan memang fisik dan itu tuh nature-nya kan seperti itu gitu. Sakit gitu. Tapi kalau kalau sakit pun kalau kita tidak merasa menderita gitu, itu baik-baik saja ya, kayak orang melahirkan gitu Bang. Seorang ibu melahirkan itu kan sakit. Tapi kok bahagia gitu ya Bang? Itulah Ibrahim. Oke. Nggak ada kan seorang ibu yang melahirkan sakit terus nggak mau ngelahirin lagi, malah anaknya ada yang 7 gitu ya Bang.
Itu kan berbeda sekali, tidak Tapi- berbanding lurus sakit dan penderitaan ya Bang ya. Tapi zaman modernnya ada sesar, Bu. Nggak mau dia menderita. Ada zaman modern. Ada Tapi Bang, sesar jangan salah Bang, sesar juga after sesarnya itu kan after Iya, operasinya iya. kan lebih sakit juga Bang. Oke baik Bang, mungkin ini karena sudah terlalu malam, ini ada satu pertanyaan dari Pak Adri. Pak Adri ini yang sangat ini sekali, sangat rajin sekali. Ini saya persilakan untuk Pak Adri. Silakan Pak Adri. Ya, terima kasih Bu Yudis. Assalamualaikum Bang Dame. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan karena saya juga lagi belajar ya Bang Dame, dan dari beberapa kali pertemuan-pertemuan dengan para guru-guru saya memahami bahwa Quran itu ada di dalam tubuh kita sendiri, dalam hati kita sendiri. Bahkan Quran itu ada di alam semesta. Di mana-mana itu Quran buat kita. Pengingat, penjelasan, dan pemberitahuan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah. Nah, yang saya ingin mengkaitkan itu dan mohon petunjuk dari Bang Dam. Apa kaitannya dengan nuzulul Quran itu sendiri terhadap diri kita? Karena pada kenyataannya kalau dibilang Quran itu sudah ada di dalam kalbu kita dan ada di alam semesta ini, kenapa masih ada turun istilahnya nuzulul Quran ke dalam diri kita gitu Bang Dami? Itu yang pertama. Nah yang kedua kaitannya dengan puasa Ramadan dan nuzulul Quran itu sendiri. Apakah benar ya bahwa untuk bisa menerima Quran secara utuh kita harus membersihkan diri melalui yang disebut di bulan Ramadan di mana Quran itu turun pertama kali seperti yang dinyatakan di Quran. Nah itu mungkin yang saya ingin penjelasan dan arahan dari Bang Dami. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Pak Atri. Pertanyaan Adri. yang bagus. Ya, Pak Atri, ketika seorang guru di sekolah deh, atau orang tua, dia mau menurunkan ilmu. Kita menggunakan kata menurunkan kan? Jadi selama ini dulu ya imajinasi saya SMP turun Quran turun itu ada kitab jatuh gitu dari atas gitu. Atau ada tangga gitu ya, makhluk bercahaya. Bukan begitu. Saya pun sekarang tadi memaparkan nama, makna nama itu kan diturunkan tuh Pak. Ya, jadi inilah gunanya teliti memaknai kata-kata kunci di Al-Quran yang sudah jadi teks. Nah, Quran yang sudah jadi teks itu namanya mushaf. Nah, kebanyakan orang menganggap Quran itu yang tertulis itu saja maknanya. Padahal Nabi Muhammad bukan membaca yang tertulis. Bukan berarti beliau tidak bisa membaca yang tertulis. Makanya kalau alam semesta ini disebut juga ayat-ayat. Ketika kita sudah bisa melihat sinkronisasi semua alam ini, Pak Adri, itu namanya Al-Quran. Nah, itu ada tema khusus tuh, Pak. Memaknai Al-Quran dan Al-Furqan. Jadi, pemahaman kita yang maknanya sempit tentang Al-Quran itu yang harus kita luaskan. Pemaknaan kita terhadap makna turunnya itu yang harus kita lebih teliti. Gitu. Bapak mau mengajarkan sesuatu ke anak, matematika itu kan menurunkan ilmu. Harus pakai perumpamaan, analogi, simulasi. Makanya muncul perantaranya. Nah, Nabi menyebut perantaranya itu Jibril. Nah, itu pun ada ceritanya juga. Jibril itu apa? Nah, bayangan kita apa tuh kira-kira? Makhluk cahaya, ada sayapnya atau apa gitu. Itu pun harus diurai lagi. Jadi kalau kita, nah poin saya, kenapa disebut di bulan Ramadan turun Al-Quran? Boleh dibilang, maknanya terbuka kepadaku, Pak. Oleh siapa? Ya bisa malam ini juga. Melalui kajian ini. Bisa juga nanti lagi Bu Yudis lagi ngelihat fenomena burung elang, terbuka, diturunkan berarti. Melalui musik, melalui gemercik suara air. Nah,
Supaya kita bisa membaca itu, jangan kita dikuasai besok belanja apa ya. Nah, itu makanya mau ditahan dulu nafsu yang berisik ini. Gitu. Karena nanti Tuhan sudah membukakan jawabannya, kita nggak ngeh. Sama seperti profesor lagi begini. Mana ya kacamata saya? Kata. Padahal tuh. Di kepala kacamata. Jadi bisa dibilang nuzulul Quran itu kengehan. Mungkin kita berapa kali disuguhin baru mengerti. Penjelasan nama tadi 8 kali itu ada beberapa teman tuh. Bang, setelah pertemuan ke-30, saya baru ngerti yang dimaksud dengan nama. Itu setelah 30 kali diterangkan. Jadi kita butuh puasa supaya nggak berisik batin ini. Karena kalau ego supaya dominan, ego itu sudah dominan, Pak. Ya, kebenaran bukan lagi kebenaran ansih. Tapi versi gue, nah itu kacau. Jadi apa maksudnya nuzulul Quran terbuka pada kita? Kita mengetahui tanpa mikir. Apakah kita bisa mengetahui lewat mikir? Ya itu proses di akal, bukan itu Al-Quran. Nah, kalau di dalam konteks yang umum kadang mereka nyebut intuisi spiritual, feeling. Kok kamu tahu dia nggak jujur? Gimana ya? Tersingkap kepadaku. Nah, gitu kira-kira begitu. Ilhamnya muncul. Wangsitnya nongol. Nah, gitu kira-kira, Pak. Jadi orang yang saya baru dapat wangsit tapi galau, itu bukan. Itu ngawur. Itu halu. Apa cirinya kalau kita dapat kitab itu, Pak Adri? Alif Lam Mim. Dalikal kitab la riba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu. Kata-kata kitab di situ bukan buku, Pak. Kan nggak ada bukunya, belum. Pengetahuan itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang di situ. Muttaqin. Nah, ada kaitan tuh muttaqin. Muttaqin apa? Sudah eling lan waspodo batinnya. Waspodo. Kita kan dikirim kata-kata hadis di WA aja. Barang siapa tidak memforward ini kualat, udah takut kita. Jadi puasa ini sebenarnya proses seumur hidup. Dan kita juga tidak jaminan kita sudah muttaqin. Muttaqin kan telah bertakwa. Kalau tatakun sedang berproses. Nah, ada tatakun, ada muttaqin. Clear ya Pak Adri ya? Insya Allah ya. Nah, jadi kata menujulul itu, nah itu beyond space and time, Pak. Bahwa ada momentum sejarahnya Nabi dapat itu di Gua Hiro, itu dalam konteks sosok mulia Nabi Muhammad. Sekarang kita bisa juga mengalami itu. Tapi jangan ngaku juga, saya baru dapat Quran. Nah, itu ngawur lagi tuh. Belum puasa jiwa berarti itu. Egonya belum tunduk. Ya Bang, luar biasa sekali malam ini. Sebetulnya terima kasih. Yang masih ingin dipertanyakan ya Kak Adri ya. Saya rasa juga teman-teman juga seperti itu. Karena yang tidak bertanya itu bukan berarti pasif Bang. Tapi senang mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari yang lain. Gitu. Tapi sepertinya Bang Damai harus menjelaskan lagi. Bang Damai harus kesini lagi menjelaskan yang tadi Jibril itu Bang. Gitu. Ya, harus lagi kesini. Dan kapan-kapan kita kontemplasi tentang malaikat-malaikat ya. Itu penting juga tuh. Baik. Angel. Oke, karena ini mengingat waktu, Bang. Kita sudah mempunyai keterbatasan waktu di sini dan nanti sahur mungkin semua sudah ingin pada istirahat karena akan kontemplasi malam hari ini sebelum sahur gitu. Tapi sebelum kita tutup acara kajian malam ini, silakan Bang Damai memberikan final statement-nya untuk kajian pada malam ini. Apa kiranya yang untuk kita bawa ke dalam kehidupan kita ini? Terima kasih, Bang Damai. Silakan. Terima kasih, Mbak Judis. Saya ingin mengakhiri dialog malam ini dengan kalimat dari guru saya. Beliau bilang, when you say Allah, you are Lailatul Qadar. Jadi kita bisa menzikirkan nama Allah, Alif Lam Lam Ha, itu sebuah berkah yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan one day pada saat situasi apapun kita bisa
otomatis say Allah mengatakan, melafazkan Allah. Langsung kita mengalami hadirnya Tuhan menjawab apapun yang kita butuhkan. Dan Lailatul Qadar ini insya Allah akan hadir pada kita sesuai dengan kadar kita masing-masing. Dan bahasanya tadi kita bisa dengan rendah hati katakan, tahun ini terima kasih Tuhan Kau berikan aku pengalaman namamu yang ini, namamu yang ini. Terima kasih Bu Judis, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bang Dame. Saya betul-betul merasa bahagia sekali di bulan Ramadan ini karena saya sebetulnya sudah mendengarkan Bang Dame menyampaikan ini yang kedua kali. Yang itu private kan yang pertama, tapi itu sangat mengena sekali. Saya berharap teman-teman juga nanti akan bisa mendengarkan kajian ini Bang Dame kembali nanti dimanapun Bang Dame ada untuk kita mengulangi dan mengulangi lagi. Karena saya juga paham ya Bang Dame juga pasti paham untuk yang bagi pertama yang baru mendengar ini pasti masih harus diendapkan dulu dan dicerna lagi gitu. Itu wajar sekali. Insya Allah semua kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi paling tidak yang tadi Bang Dame sampaikan itu sudah jelas sekali, sudah membukakan sekali dan clue-cluenya juga sudah dari dulu kita pelajari. Nah, inilah buahnya yang dari Bang Dame. Untuk itu kita bersyukur, berterima kasih pada Bang Dame. Terima kasih sekali Bang Dame atas nama teman-teman yang ada di sini, yang Bang Dame yang telah membukakan kita semua. Untuk itu mari kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang menyampaikan dan kita yang mendengarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman untuk semua teman-teman yang sudah hadir di sini dan belajar bersama di sini. Kita bertemu lagi di minggu depan dalam waktu dan hari yang sama. Kita bertemu lagi, semoga kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk belajar lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Jangan khawatir, sudah saya foto tadi. Karena suka minta fotonya. Terima kasih Bang Dame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.